Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda edisi hari Rabu 26 Februari 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Pribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Jakarta Barat mengamankan pengemudi nakal yang melakukan penipuan dan penggelapan 15 ton beras premium. Polda Maluku Utara melalui Ditpolairut Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan sosial dengan membersihkan lingkungan di sekitaran pesisir Pantai Vitu, Kota Ternate. Biro SDM Polda Maluku Utara menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2025. Bertempat di SMA Negeri 4 Ternate. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Jakarta Barat mengamankan pengemudi nakal yang melakukan penipuan dan penggelapan 15 ton beras premium pada Selasa 24 Februari 2025. Pelaku diamankan di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut informasinya untuk Anda. Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan seorang pelaku yang diduga terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan 15 ton beras premium milik seorang pengusaha asal Palembang. Wakasat Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat, AKP Dimitri Mahendra, mengonfirmasi penangkapan tersebut pada Selasa 24 Februari 2025. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik guna mengungkap lebih lanjut jaringan serta modus operandi kejahatan tersebut. Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang terduga pelaku penggelapan beras sebesar 15 ton yang kemarin beberapa hari sempat viral, di mana pelaku ini kami amankan dalam keadaan aman dan terkendali. Kemudian kami lakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah peristiwa yang terjadi ini dan menentukan kejadian selengkapnya. Pelaku kami tangkap di daerah Balaraja, daerah Tangerang. Nanti lebih lengkapnya lagi disampaikan oleh pimpinan di saat press release. Sementara sekarang kami lakukan pemeriksaan untuk menentukan sehingga peristiwa ini dapat terang. Kasus ini bermula ketika korban, seorang pengusaha bernama Bambang Irawan, melaporkan kehilangan beras premium senilai ratusan juta rupiah yang seharusnya dikirim ke Cipondoh, Tangerang, namun barang tersebut justru dibawa ke tempat lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kejadian menggemparkan terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara ketika seorang pria berinisial AM 40 tahun mengamuk di rumahnya dan nyaris menyerang istrinya sendiri. Peristiwa ini berhasil diungkap dan diamankan oleh tim Tarsius Reborn Polres Bitung setelah menerima laporan dari warga sekitar yang khawatir dengan keselamatan korban. Seorang pria berinisial AM 40 tahun mengamuk di rumahnya dan nyaris menyerang istrinya sendiri. Kejadian itu terjadi pada malam hari di sebuah rumah di Kecamatan Maisa, Bitung, Sulawesi Utara. AM yang diduga dalam keadaan emosi tidak terkendali mulai berteriak-teriak dan merusak perabotan rumah tangga. Tak hanya itu, ia juga nyaris melukai istrinya dengan benda tajam yang sempat dipegangnya.
Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Tarsius Reborn Polres Bitung bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan pelaku sebelum situasi semakin memburuk. Dengan sigap, petugas mengendalikan keadaan dan mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang diduga akan digunakan pelaku untuk menyerang istrinya. Negara FB daerah. Kita PSB kasih lansop. Oh, kita pakai FB bajual. Diambil, kita kan ambil jo. Tapi jangan pergunakan di barang salah dong. Oh, jangan pergunakan barang salah baku-baku itu. Karena selama kita PSB, korban tidak pernah berteman dengan laki-laki. Keluarga pun kan kita tahu kata itu perempuan. Dia pakai bacet itu nama Rey. Kita nggak kenal itu nama Rey. Kalau siapa dia baku chat, baku inbox kan. Nah, kita sempat baca kita bilang begini. Siapa itu Rey? Yang bisa pakai meeting apa? Oh, nyanda cuma baku sedu. Jangan ada baku sedu. Karena nantinya kita jadi sasaran. Toh, karena pernah dia dating macet laki-laki pelapor di Polresta. Kita penama, kemudian kita ada bukti. Keluar di berita Bitung, di PBB posting. Para buang suami atau suami. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan kejadian itu dipicu masalah rumah tangga yang berlarut-larut. Diduga pelaku mengalami tekanan emosional yang menyebabkan amarahnya memuncak hingga hampir mencelakai istrinya sendiri. Orang kan tadi cuma datang tanya di mana tuh pedagria, cuma itu. Nah, nama jauh melintang lagi. Kau nggak tunjuk kepada 4 orang, langsungnya nak mau kau pengana ini. Di mana tuh peda? Tanya bebai dia. Ah, iyo nggak buang pasti nggak ingat nggak buang di mana. Nggak sambunyi malah lebih beratnya hukuman. Nyanda apa nggak ada lihat nanti. Iyo malah nggak buang nggak seilang lebih beratnya hukuman nanti. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya menyelesaikan konflik keluarga dengan kepala dingin dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Selain itu, aksi cepat tim Tarsius Reborn Polres Bitung berhasil mencegah potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang lebih parah. Pihak kepolisian terus mendalami kasus ini dan mengumpulkan keterangan dari saksi serta keluarga korban. Jika terbukti bersalah, pelaku dijerat dengan pasal terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT yang dapat berujung pada hukuman pidana. Belajar dari kasus ini, masyarakat harus lebih memperhatikan kesehatan mental dan emosional dalam rumah tangga, serta tidak ragu untuk mencari bantuan jika menghadapi situasi yang sulit. Pihak kepolisian juga mengimbau warga agar selalu melaporkan kejadian serupa untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berakibat fatal. Dari Humas Polres Bitung melaporkan untuk Polri TV. Polresta Denpasar menggelar konferensi pers yang mengungkap 2 kasus penganiayaan berat yang berujung pada kematian korban pada Senin 24 Februari 2025. Kasus pertama pembunuhan di Jalan Nangka Utara dan kasus kedua pembunuhan di Jalan Pura Demak 5, Denpasar, Bali. Senin 24 Februari 2025, Polresta Denpasar menggelar konferensi pers untuk menangkap 2 kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa tragis ini terjadi pada Minggu 23 Februari 2025 di Jalan Kori Nuansa Barat 3, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Aksi perampokan dilakukan oleh seorang pria, Mohrafli Barizi, 20 tahun, asal Pasuruan, Jawa Timur, yang bekerja sebagai buruh proyek di sekitar lokasi kejadian. Korban, seorang perempuan penjual roti berinisial KAR 56 tahun, ditemukan tewas di rumahnya dengan sejumlah luka serius. Anak perempuannya DPK 24 tahun juga ditemukan dalam kondisi terluka. Setelah menerima laporan, tim gabungan dari Polsek Denpasar Barat dan Polresta Denpasar bergerak cepat untuk menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di toko bangunan Jalan Semer, Kuta Utar. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pelaku berhasil ditangkap pada Minggu sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Kasus kedua terjadi pada Sabtu 22 Februari 2025 di lahan kosong di Jalan Pura Demak 5, Denpasar Barat. Korban, Suparno 67 tahun, ditemukan tewas dengan luka-luka di tubuhnya. Pelaku Ahmad Santoso 32 tahun asal Banyuwangi yang bekerja sebagai buruh serabutan diduga melakukan pembunuhan ini di bawah pengaruh narkoba jenis pil koplo dan sabu-sabu. Menurut keterangan polisi, pelaku mengalami halusinasi akibat konsumsi narkoba dan mengira korban akan menyerangnya sehingga ia memukul korban dengan balok kayu hingga tewas. Pelaku berhasil ditangkap oleh tim gabungan Resmob Polda Bali, Satreskrim Polresta Denpasar, dan Polsek Denpasar Barat. Saat penangkapan, pelaku melakukan perlawanan sehingga petugas terpaksa melumpuhkannya dengan tembakan di kedua kakinya. Pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 3, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasus ini menyoroti bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampaknya terhadap tindakan kriminal. Polresta Denpasar mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Selain itu, kepolisian berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkoba dan memastikan penegakan hukum yang tegas bagi para pelaku kejahatan. Dari Humas Polresta Denpasar melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Resor Kota Denpasar berhasil mengungkap dan menangkap pelaku penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kejadian tragis ini terjadi pada Kamis 13 Februari 2025 di Jalan Nangka Utara, Denpasar Utara. Kamis 13 Februari 2025, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah, korban ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan luka berat di tubuhnya di kawasan Jalan Nangka Utara, Denpasar Utara. Berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV di lokasi kejadian, pelaku diketahui melakukan penganiayaan dengan benda tumpul. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka serius yang dideritanya. Setelah menerima laporan dari masyarakat, tim Satreskrim Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Dengan bantuan Polsek Denpasar Utara dan tim Resmob Subdit 3 Ditreskrim Polda Bali, pelaku melakukan pelacakan terhadap keberadaan pelaku yang diketahui telah melarikan diri ke luar Bali. Ungkap kasus yang kejadian viral beberapa waktu lalu terjadinya penganiayaan sehingga hilangnya nyawa orang lain. Pada saat terjadi itu kami sudah membentuk tim. Setelah terbentuk tim kami langsung melakukan pengejaran. Awal pengejaran itu kami mendapatkan bukti dan dari hasil informasi di lapangan pemeriksaan saksi-saksi kita dapat dulu barang bukti dulu yang kita dapat. Minggu 16 Februari 2025, petugas mendapatkan informasi bahwa pelaku tengah dalam perjalanan menuju Pulau Kalimantan melalui jalur laut. Dengan koordinasi cepat antara Satreskrim Polda Bali dan Satreskrim Polda Jawa Timur, tim berhasil menangkap pelaku di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat sebelum ia sempat melarikan diri lebih jauh. Saat ini pelaku telah diamankan dan dibawa kembali ke Polresta Denpasar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada serta segera melaporkan segala bentuk tindakan kriminal kepada pihak berwenang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Penyidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk menangkap motif serta memungkinkan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dari Humas Polresta Denpasar melaporkan untuk Polri TV.
Tim Resmob Polres Kapuas berhasil mengamankan seorang pemuda asal Besarang yang terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor. Pelaku ditangkap di pos Kamling Pasar Sabtu RT 2 Desa Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada Senin 24 Februari 2025. Tim Resmob Kapuas berhasil mengamankan seorang pemuda asal Basarang yang diduga terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Pemuda yang akrab disapa Undul itu ditangkap di pos Kamling Pasar Sabtu, RT 2, Desa Basarang, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin 24 Februari 2025 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan ini merupakan hasil dari penyelidikan intensif yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah menerima laporan terkait kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kapuas. Informasi yang diperoleh dari saksi dan rekaman CCTV, tim Resmob Kapuas berhasil mengidentifikasi serta melacak keberadaan terduga pelaku. Setelah memastikan lokasi persembunyiannya, petugas melakukan penangkapan. Menurut keterangan pihak kepolisian, terduga pelaku Undul sudah beberapa kali terlibat dalam kasus serupa di wilayah Basarang dan sekitarnya. Modus operandinya adalah dengan mengintai kendaraan yang terparkir tanpa pengawasan, kemudian menggunakan kunci T atau alat lain untuk membawa kabur motor milik korban. Berdasarkan barang bukti yang diamankan, pihak kepolisian masih melakukan pengembangan guna mengetahui kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor di daerah tersebut. Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang semakin marak terjadi. Petugas juga terus melakukan patroli dan penyelidikan guna memastikan keamanan masyarakat dari tindak kriminalitas seperti curanmor. Selanjutnya, masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kendaraan mereka. Atas perbuatannya, Undul dijerat dengan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 juta rupiah. Saat ini, terduga pelaku menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Kapuas guna mendalami motif dan kemungkinan adanya keterlibatan dalam kasus serupa lainnya. Polisi juga mengimbau masyarakat yang merasa pernah kehilangan kendaraan dengan modus yang sama untuk segera melapor guna membantu proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Humas Polres Kapuas melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.